Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Mirwa Fokin. Saya Sri Rizky Julisuti. Saya Aryan Hidayat. Kami dari kelompok 1 akan membahas film yang berjudul Memoirs of Geisha. Film itu juga merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini dirilis pada tahun 2005 dan disutradai oleh Rob Marshall. Film ini mengisahkan perjalanan seorang gadis Jepang bernama Chio yang dijual ke sebuah rumah geisha dan kemudian menjadi seorang geisha yang terkenal. Stereotype adalah gambaran umum atau anggapan yang dibentuk kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dianggap umum bagi kelompok tersebut. Seperti dalam scene ketika Sayuri pertama kali tampil sebagai geisha. Dalam scene ini, Sayuri yang sekarang telah menjadi seorang geisha tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya. Meskipun dia telah melewati pelatihan yang keras, beberapa orang masih memiliki stereotip negatif tentang geisha sebagai wanita penghibur. Mereka melihat Sayuri dengan prasangka dan menganggapnya hanya sebagai objek hiburan seksual. Ini menunjukkan bagaimana stereotip dan prasangka dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap geisha dan budaya Jepang secara keseluruhan. Prasangka adalah sikap yang telah terbentuk sebelumnya terhadap seorang atau kelompok berdasarkan keyakinan yang tidak berdasar atau pengalaman yang terbatas. Scene ketika Chio pertama kali tiba di rumah geisha. Prasangka adalah sikap yang telah terbentuk sebelumnya terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan keyakinan yang tidak berdasar atau pengalaman yang terbatas. Scene ketika Chio pertama kali tiba di rumah geisha. Dalam scene ini, Chio yang masih muda dijual ke rumah geisha oleh keluarganya. Ketika dia pertama kali tiba di rumah geisha, dia dihadapkan pada sikap merendahkan dari beberapa anggota rumah yang merasa superior. Mereka memandang rendah Chio karena berlatar belakang yang rendah dan menganggapnya tidak pantas untuk menjadi seorang geisha. Prasangka ini muncul berdasarkan keyakinan yang keliru tentang status sosial dan moralitas seseorang. Lalu yang ketiga itu etnosentrisme. Nah, apa sih etnosentrisme itu? Yaitu sikap merendahkan atau meremehkan budaya dan nilai-nilai orang lain yang dianggap berbeda dan atau asing. Lalu etnosentrisme itu sama kayak chauvinisme, oke? Nah, di dalam film ini, Chio awalnya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya yang baru, yang berbeda dengan budaya sebelumnya. Lalu dia pun harus belajar bahasa, adat istiadat, dan cara berperilaku yang diharapkan dari seorang geisha. Proses ini menggambarkan bagaimana orang dapat memiliki sikap etnosentris terhadap budaya yang tidak mereka pahami atau anggap asing. Namun, seiring berjalannya waktu, Chio mulai memahami dan menghargai budaya Jepang dengan lebih baik. Akan tetapi, stereotip dan prasangka dapat dipatahkan. Seperti dalam scene Sayuri berinteraksi dengan klien, dalam adegan ini Sayuri berinteraksi dengan klien-kliennya sebagai seorang geisha. Beberapa dari klien tersebut memiliki pandangan stereotipikal tentang geisha dan memperlakukan mereka sebagai objek seksual. Namun, melalui interaksi yang mendalam, Sayuri dapat mengubah persepsi mereka dan menunjukkan bahwa geisha adalah seniman yang terampil dan memiliki nilai-nilai yang lebih dalam. Ini menggambarkan bagaimana stereotip dapat dipecahkan dan prasangka dapat dikalahkan melalui pemahaman dan pengalaman langsung. Dalam keseluruhan film, adegan-adegan ini menggambarkan bagaimana stereotip, prasangka, dan etnosentrisme mempengaruhi hubungan antar budaya. Namun, melalui perjalanan karakter Chio atau Sayuri, film ini juga menunjukkan pentingnya menghormati dan memahami antar budaya, serta menghadapi stereotip dan prasangka dengan pemahaman yang lebih luas. Oke, itu saja gambaran umum mengenai stereotip, prasangka, dan etnosentrisme dalam film Memoirs of a Geisha. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.